A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama ya menguatkan karakter keislaman kita sebagai seorang muslim yang tangguh, ya, agar kemudian semakin hari ya kualitas iman dan takwa kita semakin baik, semakin bagus, sehingga mudah-mudahan ketika kita wafat ya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang layak masuk ke dalam surga, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fajr ya, di mana Allah menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu target kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan limpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan ini ya, sebagaimana kita bahas di episode sebelumnya ya, bahwa seorang muslim wajib memahami, mengetahui skala prioritas ya di dalam menentukan kegiatan dan aktivitas. Jadi ada hal-hal yang harus kita utamakan. Jadi kita harus mengerti mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan. Karena kalau kita tidak paham, salah menentukan sikap ya, yang penting kita belakangkan, ya, yang enggak penting kita kedepankan. Nah, misalnya ini bahaya ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegur ya, mukmin yang demikian. Bahkan Allah sebutkan ya, bisa jadi ya, kejahilan kita tentang skala prioritas ini bisa menyebabkan kita termasuk ke dalam kelompok yang Allah sebut sebagai orang yang melampaui batas, yang ujung-ujungnya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini jangan salah ya. Ketika kita nggak paham tentang skala prioritas, mana yang harus diutamakan di dalam melakukan sesuatu, ternyata bisa berujung kepada azab ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan misalnya di dalam surah An-Nazi'at ya, surah yang ke-79 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39 ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fa'amma man tagha ya, dan adapun orang-orang yang Allah sebut sebagai orang yang melampaui batas ya. Fa'amma man tagha, siapa yang adapun mereka yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya ya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maksudnya daripada akhirat gitu ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanamlah ya tempat tinggalnya. Jadi ketika seorang manusia, apalagi seorang mukmin ya, kemudian tidak paham skala yang harus didahulukan, dan ternyata dia lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan ukhrawi selama hidupnya, bahkan sampai akhir hayatnya, maka ayat ini akan kena ya, kita kena dengan pasal ayat ini nih ya. Ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim, neraka jahanam akan menjadi tempat tinggalnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi di sini kemudian kita harus paham ya skala prioritas ya. Dalam surah Ad-Duha kan juga begitu ya, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang akhir itu lebih utama ya bagi kamu daripada yang
awal ya. Di situ di mana akhirat itu lebih utama daripada dunia ya. Maka ini kemudian kita harus paham ya, bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang skala prioritas saat beraktivitas. Dan itulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dan juga para sahabatnya, bahkan orang-orang Ansor ya, yang jelas-jelas bagaimana besarnya kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW ketika menyambut orang-orang muhajirin ya, mereka paham skala prioritas walaupun mereka punya keperluan dan hajat ya. Ya, walau kana bihim khasasah, ya, walaupun mereka juga punya kebutuhan ya. Ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim. Dalam surah Al-Hasyr kan dikatakan demikian. Bagaimana orang-orang muhajirin itu menyampaikan hajat diri mereka ya, demi orang-orang Ansor ya, menyampaikan hajat mereka demi mengutamakan orang-orang muhajirin yang dalam kesusahan. Sehingga mereka disebut Allah sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah selamatkan dari sifat kikir gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus paham. Begitulah yang terjadi di zaman Rasulullah ya. Orang-orang Ansor itu mereka tahu skala prioritas. Mereka perlu, orang muhajirin perlu, tapi dia tahu bahwa orang muhajirin lebih perlu daripada mereka, sehingga memerlukan bantuan, sehingga kemudian mereka betul-betul memfasilitasi orang-orang muhajirin ya, sesuai dengan kesanggupan orang-orang Ansor masing-masing. Yang punya tanah 1000 meter dibagi jadi 500 meter, dibagi dua, yang satu buat orang muhajirin, yang satu untuk mereka. Bahkan yang punya istri 4, silakan kamu pilih istri saya yang mana yang kamu mau jadikan istri, nanti saya ceraikan. Sampai seperti itu. Betapa pahamnya mereka tentang skala prioritas dalam beraktivitas. Sehingga wajar kalau kemudian Allah menyebutkan mereka sebagai kelompok yang Allah ridhoi ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, kan begitu ya. Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orang-orang kita ya ketika menyebut nama orang-orang terdahulu yang hidup pada masa Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, kita akan memberikan doa dan level radhiyallahu anhu ya. Allah telah ridho kepada dia. Ya karena memang begitu ya, mereka terbukti adalah orang-orang yang memahami skala prioritas dalam beraktivitas ya, dalam kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan ketika mereka dalam keadaan sempit ya, sama-sama perlu, sama-sama butuh, mereka paham ya, mereka tetap ya mengutamakan ya, mereka tetap cek ya, siapa yang lebih utama. Dalam Al-Quran juga begitu kalau berbicara sedekah ya kan, bahwa ada hierarki, ada keutamaan ya. Misalnya seperti yang dibaca innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba ayat. Jadi salah satu prioritas di dalam sedekah itu adalah diri kita dan kemudian kerabat ya, orang terdekat dengan kita ya, keluarga. Kadang-kadang ada orang jauh diduluin gitu ya. Sementara keluarga sendiri, kerabat sendiri yang nggak dapat apa-apa. Ini juga nggak paham skala prioritas. Ya, ini juga bahaya gitu kan. Nanti kemudian di akhirat yang kerabat ini datang nuntut kepada Allah gitu kan. Saya punya saudara orang kaya nih, Allah rajin sedekah dengan orang-orang yang jauh ya, rajin sedekah dengan pegawai-pegawainya di kantornya gitu kan. Tapi kami kerabatnya punya hubungan nasab tali perdagangan dengan dia yang nggak pernah kebagian gitu ya. Harta dia padahal kita juga susah ya, bahkan anak begini wah gitu ya. Nanti di akhirat dia ngadu kepada Allah. Maka apa yang menjadi haknya nanti Allah ambil ya, dari pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan di dunia. Ya, kalau banyak kerabat kita mengadu dan tuntutannya besar, habis pahala kita ya, ujung-ujungnya apa? Masuk neraka. Ini disebut sebagai muflis kan begitu ya. Pahala habis, dosa bertambah, ya udah akhirnya kemudian dicemplungkan ke dalam neraka. Makanya jadi orang Islam itu harus cerdas. Salah satu kecerdasan yang kita pentingkan, yang kita perlukan adalah kita paham skala prioritas. Nah dalam hal ini ya ada banyak ya, yang harus kita pahami terkait dengan skala prioritas ya ketika kita beraktivitas. Yang pertama tentu adalah
orang Islam ya kita harus tahu ya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak terkait dengan urusan agama. Yang jelas kewajiban agama ya, harus kita dulukan daripada kewajiban dunia. Ya, ada perintah Allah yang jelas-jelas ini bagian dari syariat. Ya. Nah ini yang kita dahulukan dibandingkan kemudian hajat atau kewajiban kita dalam masalah urusan dunia. Kalau udah datang, kalau udah sholat ya nggak ada excuse. Ya. Kita tidak bisa kemudian nggak sholat gara-gara perawatan di rumah sakit gitu ya. Ini infus di mana-mana, padahal masih sadar masih bisa gitu kan. Tapi kemudian nggak sholat gara-gara itu tadi ya. Harus fokus kepada pengobatan. Nah, ini nggak benar. Ya. Sholat itu dalam kondisi apapun wajib dikerjakan, tidak ada excuse. Ya. Karena ada rukhsah ya, tidak bisa berdiri bisa duduk, ya nggak bisa duduk ya silakan berbaring. Ya. Nggak bisa bergerak ya pakai isyarat kan begitu. Ya intinya ya, sholat isyarat nggak bisa ya nggak apa-apa, ya, pakai hati aja. Ya. Itu rukhsah gitu kan. Nah, dan ini kita harus paham ya. Apapun kalau sudah itu kewajiban agama ya, bertemu dengan ya, tuntutan ya, atau kewajiban duniawi kita, yang kita dahulukan adalah kewajiban akhirat ya. Karena itu datangnya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendahulukan kewajiban syariat yang terkait dengan hati atas kewajiban syariat yang terkait dengan badan. Makanya ada ayat di dalam surah Qasas kalau nggak salah ya. Wala zikrullahi akbar. Nah, ya. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih utama. Nah, ya. Jadi kalau berbicara bab hati, ya, syariat kewajiban hati, nah ini lebih kita utamakan kewajiban syariat terkait dengan hati. Ya. Contoh misalnya zikir ya, dan juga membaca Al-Quran ya. Didahulukan atas berenang dan menunggang kuda untuk berlatih jihad. Ya, misalnya ya latihan nembak, latihan apa, lebih penting dulu kita mengutamakan paham zikir dan baca Quran dulu deh gitu ya. Memang ya jihad itu perlu ya, keahlian menembak begitu, tapi sebelum itu kuasai dulu ya pemahaman tentang agama ya, tentang mengaji syariat ya, zikir ya, harus tahu zikir-zikir yang utama gitu kan. Karena Allah sebut tadi ya wala zikrullahi akbar ya, sesungguhnya mengingat Allah itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah itu ya kalau tidak ada di dalamnya zikrullah, tidak ada unsur ingatan kita kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Menguap seperti air di terkena panas, nggak ada sisanya. Seperti debu di atas batu yang licin ditiup oleh angin yang kencang. Karena esensi dari ibadah itu adalah zikrullah, ya ingat kepada Allah. Makanya kan aqimi sholata li zikri dalam surat Thaha ya. Ya, dirikanlah salat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Ya. Maka salat yang di dalamnya lalai dari ingatan kepada Allah, ya, itu salatnya orang yang celaka ya. Fawailul lil musallin misalnya dalam surah Al-Maun ya. Maka celakalah orang-orang yang salat alladzina hum fi salatihim sahun. Itu mereka yang lalai dalam salatnya. Apa yang dilalaikan dalam salatnya? Ya zikrullah itu. Kemudian ya, kita harus paham ya syariat hati itu seperti apa. Nah, itu yang mulai kita kerjakan. Ikhlas itu kan syariat hati ya. Belajar ikhlas ya, kuatkan ikhlas itu. Kemudian iring dengan perbuatan-perbuatan yang lain, sedekah. Tapi jangan kemudian kita beralasan saya belum ikhlas, saya nggak bisa beramal kalau begitu. Ya, saya takut ria gitu kan, makanya saya nggak mau beramal. Takut ria ya, beramal gara-gara takut ria, itulah ria gitu ya. Jadi tetap ya, kita harus tahu skala prioritas, tapi kemudian kita imbangkan. Kemudian mendahulukan kewajiban akhlak dan pendidikan jiwa atas pengembangan berbagai keterampilan fisik. Ya. Ya, sebelum anak-anak kita paham bagaimana beberes rumah, ya, gosok baju gitu ya, kalau perempuan, cara masak, maka utamakan dulu dalam diri mereka pendidikan akhlak dan juga jiwa. Ya. Mereka harus paham bagaimana menjadi orang yang dekat dengan Allah, barulah kemudian dia belajar bagaimana perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan mereka kepada manusia, ya, berbakti kepada suami, kepada orang tua, ya, kepada guru, kepada siapa, pergaulan. Tapi yang paling penting itu
ajarkan kepada mereka kewajiban akhlak dan pendidikan jiwa. Ya. Baru nantilah diajarkan misalnya ya nyetir gitu ya, memasak ya, skill-skill ya, atau sikap lemah lembut ya kepada orang lain. Tapi yang penting ngerti dulu ya akhlak, bagaimana cara berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, bagaimana memperbaiki kondisi jiwa ya. Tanamkan dulu tauhid kepada anak kita ya. Tanamkan dulu mahabbah ya, rasa cinta anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya, baru kemudian kita ajarkan yang lain-lainnya mengikut. Nah, jadi jangan sampai kemudian waktu anak-anak kita habis untuk sesuatu yang sebetulnya tidak mengarahkan mereka kepada itu tadi ya, pendidikan akhlak dan pendidikan jiwa. Ya, kan manusia itu ada ada golden time ya, atau ada golden age-nya, dan itu dihitung ketika kecil ya. Ya, usia SD itu golden age untuk belajar mengingat semuanya gitu. Maka di momen itu kita tanamkan dulu ya pendidikan akhlak dan pendidikan jiwa. Nah, sehingga kalau dia tumbuh dewasa kemudian dia bisa paham. Kemudian mendahulukan kewajiban menuntut ilmu yaitu belajar dan mengasah akal atas mencari harta dan mengembangkan usaha. Nah, ya, hukumnya jelas ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Maka ini kita harus paham ya. Jangan sampai kemudian ya waktu yang Allah berikan kepada kita habis untuk mencari harta dan mengembangkan usaha, sementara ilmu nggak nambah-nambah. Justru harusnya apa? Ilmu yang harus dikembangkan, ditambah-tambah, diperbanyak, baru nanti berusaha, bekerja, mencari harta dan sebagainya. Makanya bagi anak-anak kita nih ya, yang sekarang di usia-usia sekolah, di usia-usia belajar, ya harus serius. Ya. Ini adalah momen bagi mereka untuk memperkasakan diri mereka. Nanti kalau udah lulus belajar ya, maksudnya mungkin lulus kuliah itu, barulah nanti ya, berjibaku untuk mengembangkan usaha atau juga mencari harta. Tapi di masa muda ini ya, dari mulai SMP, SMA, kemudian kuliah, betul-betul semua dipelajari, dimasukkan ke dalam otak. Matematika paham, fisika paham, kimia paham gitu. Ya, sampai membentuk kepada keahlian yang menjurus kepada profesi gitu kan. Barulah kemudian nanti tambahkan. Ilmu memang jangan dijadikan dikotomi, oh ini ilmu agama, ilmu semua sama ya. Ilmu itu semua sama. Cuman kita harus tahu ya, kalau ilmu itu ada bab-babnya, ada pasal-pasalnya, mana yang harus kita dulukan dulu ya. Kita dulukan dulu ilmu agama, kita belajar dulu tentang tauhid dan sebagainya, kemudian ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, jangan sampai jago matematika tapi nggak tahu ikhlas ya. Ya, nanti ujung-ujungnya sedekahnya nggak diterima oleh Allah. Kemudian mendahulukan kewajiban syariat untuk mendapatkan ilmu agama atas kewajiban syariat untuk mendapatkan ilmu dunia. Nah, sama dah ya. Ini pembahasannya kurang lebih seperti itu tadi ya, bagaimana kita belajar tentang halal haram dulu ya, sebelum kita belajar tentang ini transaksinya investasinya ya. Sebelum kita belajar investasi itu belajar dulu halal haram. Sebelum terjun ke dunia ekonomi, ke dunia bisnis, pahami dulu mana yang riba, mana yang bukan. Sehingga ketika nanti berbisnis, mencari harta ya, tidak terjerumus kepada yang haram. Soalnya kalau udah terjerumus ke dalam yang haram, ternyata yang haram itu enak, wah ya, ninggalinnya susah. Berapa banyak orang yang udah terjerumus ke dalam riba gitu kan, udah tergantung dengan riba, mau ninggalin riba nggak bisa gitu. Akhirnya berkubang di dalam lumpur dosa. Ini kenapa nggak tahu halal haram? Tapi kalau dari awal sudah tahu, oh ini haram ya. Jadi nggak kemudian nyemplung gitu, karena udah tahu ini haram, kemudian kita hindari. Ini pentingnya skala prioritas begitu ya.
Kemudian mendahulukan pelaksanaan kewajiban syariat atas amalan-amalan yang sunnah, sebagaimana wajibnya mempelajari perkara-perkara yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan atas pembelajaran terhadap perkara-perkara sunnah dan keutamaan-keutamaannya. Jadi utamakan yang wajib ya dari yang sunnah. Harus paham kita hukumnya, ini hukumnya apa nih, sunnah apa wajib. Jangan sampai kemudian menyibukkan dengan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Berapa banyak orang yang sibuk kata ikut kajian sunnah tetapi kemudian mencaci maki kaum muslimin. Padahal mencaci kaum muslimin itu haram. Apalagi yang dicacinya ustadz. Nah, ya, yang jasanya banyak ya, mengislamkan banyak orang dicaci maki. Ya, gara-gara salah, bukan salah sih ya. Gara-gara bicara masalah khilaf. Nah, dicaci maki habis-habisan. Katanya pengikut sunnah. Ya, kajiannya kajian sunnah, ini karena kebanyakan ngaji sunnah sampai lupa yang wajib. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, anak-anak kita harus paham juga ya. Ini wajib, ini sunnah. Pahami dulu yang wajib, nah, kemudian pahami yang sunnah. Dulukan dulu yang wajib, baru kemudian ikutkan yang sunnah. Jangan sampai mengerjakan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Nah, sholat duha, nggak pernah tinggal. Kenapa? Ini urusannya rezeki. Sholat tahajud urusannya dengan apa? Dengan keinginan hajat. Tapi sholat 5 waktu sering lalai. Nah, ini nggak benar. Puasa sunnah dikejar, ya. Puasa apa ya? Puasa Arafah, misalnya karena ada janji menutupi dosa di setahun yang lalu gitu kan. Dikejar. Sementara puasa wajib di bulan Ramadan diabaikan. Nah, ini nggak benar. Ya, tirakat kan ada itu istilah kalau di kampung-kampung ya, tirakat puasa muti dan semuanya dikerjakan, tapi puasa yang wajib yang bulan Ramadan dilalaikan, ya diabaikan. Ini tidak benar. Justru yang wajib ini yang kemudian kita harus utamakan. Bahkan hisab ya, buatlah muhasabah tentang ibadah kita yang wajib. Ya, sudah betul belum ya ibadah yang Allah wajibkan kepada kita tunaikan. Sholat wajib kita 5 waktu sudah rapi belum gitu ya. Kalau belum rapikan dulu, perjuangkan dulu ya. Jangan sibukkan waktu kita untuk menghabiskan kemudian mengerjakan perbuatan amalan-amalan sunnah dulu ya. Kalau udah ajak ibadah sholat wajib, baru tambah dengan sholat nawafilnya ya, tahajudnya apa semua, duhanya, witirnya. Tapi yang wajib harus rapi. Bahkan yang Allah hisab nanti yang wajib dulu gitu ya. Kalau yang wajibnya nggak ada, ya yang sunnahnya percuma. Kan ada orang yang sholatnya setahun 2 kali ya, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu kan sunnah. Yang wajib ditinggalkan coba. Nah, gimana di akhirat akan dihisab oleh Allah? Gimana sholat Idnya akan diterima orang yang wajibnya dikerjain? Nah, ini salahnya itu di situ ya. Ya, lalu kemudian apabila ada kewajiban, ya, apabila ada 2 kewajiban yang bertabrakan, maka dahulukanlah kewajiban yang jika memang kalau terlambat ya, hilang keutamaannya. Ya, sholat 5 waktu gitu dia. Nah, ini sholat wajib dulu apa sholat sunnah dulu nih? Ini ada keutamaan witir gitu ya. Tapi waktu isanya udah mau habis, ya, sholat isya dulu lah. Ya, baru kemudian itu kalau yang sunnah. Tapi kalau sama-sama wajib, tapi kemudian keutamaannya lebih sudah habis nih, hilang keutamaannya gitu ya. Misalnya sholat di awal waktu tadi ya, bahwa memang sholat itu ya bisa sampai batas akhir gitu kan. Tapi kalau berbicara keutamaan, sholat di awal waktu itu lebih utama. Maka kemudian ya kita utamakan mengejar sholat berjamaah ke masjid ya, daripada kemudian kita sholat sendiri di rumah. Nah, ini skala prioritas juga gitu ya. Kemudian apabila 2 kewajiban syariat bertabrakan ya, dahulukan kewajiban yang pahalanya besar ya, dan berlimpah keutamaannya ya, seperti misalnya birrul walidain ya. Dibandingkan dengan perbuatan amalan misalnya jihad. Kan ada dulu sahabat yang mau jihad, tapi Allah tanya, kamu masih punya orang tua enggak? Punya ya Rasul. Pulang ya, rapikan, pergauli dulu orang tua kamu dengan benar ya. Temani mereka.
Karena itu pahalanya lebih besar ya, daripada berjihad di jalan Allah. Itu. Birrul walidain. Ini kan harus ngerti ya. Kalau enggak ya modelnya begitu tadi ya, yang pahalanya lebih besar justru kita abaikan. Atau nyambung tali silaturahim dengan birrul walidain ya gitu ya. Ziarah kemana-mana dikejar gitu ya. Ada tuh ya fenomenanya orang-orang kita ini kadang-kadang pergi ziarah ke makam sana, makam sini. Tapi ada orang tua kita di rumah jarang kita kunjungin ya. Ya, orang tua di kampung jarang disilaturahimi gitu ya. Sementara makam-makam kiai-kiai ya gus-gus kita rutin datang ya. Ke Habib ini, Habib itu rutin gitu kan. Sementara orang tua kita enggak kita rutinkan, kita datangi. Ya, ini salah. Ya utamakan kunjungi silaturahim ya dengan orang tua ya, dekati orang tua, datang kalau yang di kampung yang jauh ya jarak dengan orang. Barulah kita bicara ngunjungin yang lain. Apabila ada wajib yang sifatnya ain ya, berbarengan dengan wajib yang sifatnya kifayah, maka dahulukan dulu yang ain ya. Kalau tidak melewatkan yang kifayah ya, misalnya sholat fardu dan sholat jenazah ya, atau amalan yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain dan amalan yang bisa dilaksanakan oleh orang lain ya. Jadi antara sholat fardu dengan sholat jenazah utamakan sholat fardu dulu, itu kan. Baru nanti ikut sholat jenazah. Kalau ada pilihan nih, ini lagi sholat berjamaah, ya sholat jenazah, pahalanya gede, tapi kita belum sholat wajib nih, ya. Di waktu yang bersamaan, dahulukan dulu sholat wajib dulu, ya baru nanti nyusul yang sholat jenazah. Jadi jangan sampai sholat jenazah dulu, sementara sudah masuk waktu gitu ya, barulah kemudian sholat waktu, sholat fardu. Enggak, ya utamakan dulu sholat fardu, setelah itu baru kemudian sholat jenazah. Biasanya kalau di Masjidil Haram begitu ya, selesai sholat fardu nanti ada jenazah-jenazah yang datang untuk disolatkan. Di masjid-masjid kita juga sama ya. Dan apabila ada dua urusan atau lebih yang bertabrakan, maka dahulukan urusan yang dampaknya paling banyak dibandingkan yang lainnya. Ya, ini kita bicara maslahah ya. Ditimbang-timbang ya mana maslahatnya yang paling banyak. Itu yang kemudian kita dahulukan. Apabila ada dua kewajiban atau lebih di mana yang satu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain berkaitan dengan makhluk, maka kita dahulukan dulu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utang kepada manusia dengan utang kepada Allah, bayar utang kepada Allah. Penting tuh ya. Baru bayar utang kepada manusia. Apabila ada amalan-amalan sunnah bertabrakan, maka dahulukan amalan yang sunnahnya muakkadah, yang dianjurkan ya, atas sunnah yang mustahabbah ya, yang bersifat anjuran, atau juga sunnah yang sifatnya ratibah ya. Nah, misalnya yang ada salat sunat yang sifatnya ratib dan muakkadah ya, ditekankan, itu lebih utama kita lakukan daripada sholat yang sunnah yang bukan ratibah. Kemudian apabila ada dua amalan sunnah bertabrakan, maka dahulukan yang keutamanya termaktub di dalam hadis-hadis yang sahih ya. Jadi kalau ada amalan ya sama-sama sunnah, tapi kemudian yang satu dalilnya kuat, yang satu dalilnya masih lemah, maka dahulukan yang dalilnya kuat. Apabila ada dua amalan yang mubah, ya mubah itu sifatnya ya boleh-boleh saja, bertabrakan, maka dahulukanlah amalan mubah yang bisa menunjang amalan wajib dan mendahulukan wajib syar'i atas wajib duniawi. Ya, misalnya seperti olahraga itu ya, untuk menunjang kesehatan dan kekuatan tubuh ya, untuk berjihad misalnya, ya, atau meningkatkan ketaatan ya. Didahulukan atas rekreasi melakukan hobi seperti berburu atau bermain mengasah otak. Ya, misalnya ada pilihan, yuk kita main catur, nah, kan bagus ya mencatur untuk otak gitu kan. Ada teman aja, yuk kita belajar memanah, nah, kan sama-sama mubah itu ya. Nah, maka dahulukanlah yang memanah, ya belajar nembak gitu ya, karena itu lebih mendukung ketaatan kepada Allah daripada main catur, apalagi main gapleh ya. Demikian ya sahabat iDream. Dan ada satu lagi ya.
Apabila ada dua urusan yang sama bertabrakan, dahulukan dulu urusan keluarga atas urusan orang lain. Ya. Jadi ini ada urusan keluarga, ini ada urusan bersama, ya, urusan dengan masyarakat. Ini dah sama-sama penting, sama-sama urgent, tetap kita dahulukan yang urusan keluarga. Ya. Karena keluarga adalah amanah, ya, yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ya. Ya, dalam Al-Quran juga tegas, ya, ku anfusakum wa ahlikum. Ya, selamatkan diri dan selamatkan keluarga, barulah yang lain. Ya, jangan sampai kemudian keluarga kita abaikan, orang lain kita utamakan. Salah. Dengan orang kita bisa lemah lembut, jadi pemaaf gitu, ya, bisa ramah, tapi dengan keluarga sendiri jutek, julid, ya, penuh dendam, amarah. Wah, ini salah. Justru suami, istri, anak, orang tua, mertua adalah orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita dibandingkan orang lain. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.